dasar keamanan teknologi informasi, atau sering saya singkat supaya mudah karena panjang ya, KTI. Tapi KTI kadang-kadang miss dengan atau berhubungan dengan yang lain, yaitu karya tulis ilmiah. Karena ini juga kadang-kadang apalagi mahasiswa ya, itu dituntut menulis KTI, tapi dalam mata kuliah ini adalah keamanan teknologi informasi. Baik, yang pertama adalah ini juga kita sudah coba diskusikan ya di ruang LMS, apa yang kita bayangkan tentang keamanan teknologi informasi. Ini kita bahas di pertemuan kita ya, di asinkronus. Dan sudah banyak masukan-masukan, pendapat-pendapat secara umum. Jadi mungkin ada yang ingin menyampaikan kembali, tapi jangan terlalu panjang. Ada yang ingin menyampaikan langsung. Sementara, dan ini tentunya konsep pemahaman kita secara utuh terkait keamanan teknologi informasi atau information technology security akan terus secara bertahap dan komprehensif di dalam mata kuliah ini. Ditambah juga kajian-kajian penelitian yang akan kita lakukan dari jurnal-jurnal yang ada. Sehingga kita secara komprehensif memahami betul apa itu keamanan teknologi informasi atau information technology security. Baik, saya pikir saya lewat saja lah ya. Jadi udah kita bahas di ruang forum diskusi terkait dengan banyak pendapat terkait dengan hal ini. Kemudian ini salah satu aspek di dalam gambaran saja di dalam keamanan teknologi informasi. Salah satunya adalah ancaman di dalam dunia internet. Karena memang saat ini hampir kita tidak bisa dipisahkan dari dunia internet. Hampir seluruh aktivitas fisik kita beralih ke aktivitas virtual atau ke aktivitas maya. Sehingga di sini ancaman-ancaman juga menjadi menjadi bergeser dari dunia fisik ke dunia maya. Nah, di sini saudara bisa lihat bagaimana adanya internet fraud, ancaman internet. Ini hanya infografis saja ya. Jadi di sini ada kaitan spam, kemudian hacking, kemudian bug, kemudian ada pencurian theft, ada virus, dan ada brute force. Jadi kira-kira ini bagaimana seseorang bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan pihak lain dan menguntungkan dirinya sendiri. Atau tidak hanya menguntungkan, ada hal-hal lain yang kita bahas, bahkan kaitannya bisa sampai kepada masalah nasionalisme. Ya, baik. Dintar mungkin sambil berjalan akan lebih detail, kita akan membahas hal ini. Kemudian, seperti saya sampaikan, cyber security bukan hanya masalah personal, masalah organisasi, masalah perusahaan, dan sebagainya, tapi sudah kaitan terkait dengan peradaban manusia secara global. Dan ini juga terkait dengan nasional. Sehingga seperti di Amerika itu ada National Cyber Security dan sebagainya. Jadi informasi itu adalah komoditi yang sangat penting karena kita sekarang adalah information based society. Komunitas sosial yang berbasis kepada informasi. Mungkin bagi para mahasiswa sekalian yang masih lahirnya sebelum era ini begitu merasakan ya. Jadi yang lahirnya mungkin generasi masih kelahiran tahun 70-an, masih di angka 7 atau 80-an awal gitu, masih terasa bagaimana pergeseran karena artinya kan information based society ini masuk di akhir tahun 19-an, artinya di akhir abad 20 dan masuk ke abad 21. Jadi waktu seperti saya studi dulu, waktu S1, saya bisa merasakan bagaimana information based society belum terlihat, karena kita belum pakai internet, mahasiswa nggak pegang HP, dan sebagainya. Jadi memang komunitas fisik, informasi secara fisik ya, itu masih mendominasi. Tapi ketika masuk di tahun 2000-an sudah masuk handphone sudah menjadi komoditas massal dan sebagainya, apalagi sekarang sudah internet, maka terasa betul perbedaan antara society yang sebelumnya dengan society yang sekarang. Kemudian akses dan ketersediaan informasi secara cepat dan akurat sangat esensial bagi negara sampai kepada individu. Jadi bukan hanya level-level individu tetapi level sampai negara.
Mungkin ini sekilas bagaimana kita masuk ke dalam masyarakat dunia maya. Jadi memang kalau kita pahami betul, mungkin ada jawaban-jawaban bahwa ada terkait ekonomi, betul sekarang didominasi ekonomi dan sebagainya, tapi biasanya diawali teknologi-teknologi yang ada itu terkait dengan nasionalisme, terkait dengan bagaimana sebuah peradaban manusia mempertahankan dari komunitas manusia yang lain, dan itu tidak bisa dipungkiri gitu ya. Termasuk dengan internet. Semua, saya di bidang nuklir, bagaimana perkembangan teknologi nuklir itu begitu pesat karena adanya tekanan dari antar komunitas manusia, yaitu antar negara. Jadi dengan tekanan yang besar sehingga membentuk sebuah percepatan teknologi, termasuk juga di berbagai aspeknya, termasuk juga tadi saya sebutkan teknologi nuklir, sudah tahu ya, sampai dipahami ada reaksi fisi, bagaimana sebuah sebuah atom bisa terbelah dan menghasilkan energi yang luar biasa. Saudara bisa bayangkan bom yang hitungan kilo, jumlahnya hanya beberapa kilo, bisa melunakkan sebuah kota dan sebagainya. Itu setelah itu masuklah kepada teknologi untuk damai. Tapi pemicunya adalah sebuah tindakan-tindakan untuk mempertahankan peradaban manusia dari komunitas manusia yang lain atau antar negara. Demikian juga terkait dengan internet. Jadi sudah bisa lihat di sini jaringan komputer dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Jadi awal itu memang teknologinya itu oleh para saintis, adanya transistor dan sebagainya. Tapi setelah itu dipicu oleh dengan terkait militer ya. Jadi di situ ada namanya proyek lembaga ARPA, disebut ARPANET, Advanced Research Project Agency Network, yang mendemonstrasikan koneksi hardware dan software komputer berbasis Unix. Dulu saya sempat waktu mahasiswa belajar sedikit terkait Unix, kemudian kebetulan saja pada saya mahasiswa S1 mulai booming Linux ya. Linus Torvald ya, dia S3 bagaimana bahasa Unix itu bisa digunakan sebagai open source. Kalau Unix itu tidak open software ya, tidak free software, tapi dia tidak free software, operating system yang tidak free software ya. Tapi Linux ada operating system yang free software. Jadi pada saat itu tahun 90-an mulai booming Linux, bagian dari tugas akhir yang tadi Linus Torvald. Jadi awalnya itu, kemudian tujuan awal adalah untuk keperluan militer, yaitu US Department of Defense membuat jaringan komputer menghubungkan komputer-komputer di Devita untuk mengatasi masalah bila terjadi serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi pemusatan data, kemudian bagaimana mengontrol daerah-daerah dan sebagainya menjadi dasar bagi Departemen Pertahanan Amerika membuat jaringan komputer. Jadi biar saudara memahami bagaimana perkembangan teknologi di dunia ini ya, termasuk teknologi informasi. Jadi awalnya ARPANET hanya menghubungkan 4 situs saja. Jadi ada Stanford Research University, ada University of California, kemudian ada Santa Barbara Universitas Utah, satu jaringan terpadu. Dan secara umum ARPANET diperkenalkan pada tahun 1972. Karena ini universitas, maka proyek ini berkembang pesat di seluruh daerah dan semua universitas di negara tersebut ingin bergabung. Jadi masuklah di dalam komunitas ilmiah, gitu ya. Kemudian ARPANET menjadi dua, dipecah menjadi MILNET atau Militer Network dan ARPANET. Jadi ARPANET yang dikenal saat ini sebenarnya awalnya dari militer, tapi akhirnya dipecah dua, MILNET dan ARPANET, yang lebih kecil untuk keperluan militer seperti universitas. Gabungan kedua jaringan tersebut dikenal menjadi DARPA Internet yang disederhanakan menjadi internet. Jadi ini dasar dari kata-kata internet. Awalnya dari sistem pertahanan atau dunia militer, ARPANET, kemudian ARPANET menjadi MILNET dan ARPANET gabungan menjadi DARPA Internet. Inilah yang menjadi dasar disebutnya internet. Kemudian itu adalah jaringan ya, jaringan. Kemudian bagaimana terkait dengan WWW.
World Wide Website ya. Nah, ini awalnya di lembaga riset. Jadi ini di CERN ya. Jadi tahun 1990 tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lainnya yang membentuk jaringan. Jadi sebelumnya tahun tahun 69, 72 dan sebagainya sudah berkembang tuh terkait internet. Kemudian tahun 90 di CERN tim Berners-Lee menemukan program editor. Program inilah yang disebut WWW World Wide Web ya. Jadi memang tahun 90-an di waktu saya studi WWW itu baru mulai berkembang gitu ya. Dan sebelumnya di CERN. Kira-kira seperti itu. Dan perkembangannya begitu pesat sampai saat ini. Jadi saat ini sudah 30 tahun, artinya luar biasa perkembangan. Baik, kemudian bagaimana kaitannya dengan pengguna internet saat ini? Jadi saudara bisa lihat di sini di Internet World Stat. Jadi saudara bisa lihat di internet juga. Ini informasi yang ada di internet. Jadi bagaimana internet user distribution dia diupdate terus. Ini yang tahun 2021. Dia per periodik ya. Jadi di sini bisa sudah lihat yang update terbaru untuk Mars. Saudara bisa lihat di sini bahwa distribusi per benua ya. Bisa dilihat nih pengguna internet per benua. Saudara bisa lihat pengguna internet benua yang terbesar adalah Asia. 53%. Saudara bisa bayangkan bahwa pengguna internet di dunia itu 50% lebih ada di Asia dan kita adalah penduduk Asia. Jadi bagaimana kita bisa membayangkan bahwa dunia virtual ini dikuasai oleh orang-orang Asia. Terus saudara yang coba analisis ya. Kemudian yang kuning Eropa. Eropanya 14,3%. Afrika hijau 11,5%. Latin Amerika, Karibia 9,6%. North America, di mana tadi ARPANET, DARPANET, Internet, itu dari sana 6,7%. Kemudian Middle East, Timur Tengah 3,9%. Kemudian sisanya sedikit ada Oceania, Australia, nggak terlihat di garis saja 0,6%. Jadi saudara bisa membayangkan bagaimana populasi di dunia virtual saat ini. Kira-kira ada yang ingin menyampaikan nggak? Ini kan kita di Pasca nih harus banyak diskusi. Apa yang dapat Anda analisis terkait hal ini? Silakan. Ada yang ingin menyampaikan sesuatu? Supaya tidak ngantuk nih. Sudah dekat jam 4 ya. Apalagi sudah dari pagi. Silakan. Mohon izin. Ya, silakan. Ya, mungkin dari data tadi kan kita masih sifatnya masih user ya Pak ya. Ya. Nah, dari sisi penggunaan itu bisa penggunaan itu lebih kepada apa ya Pak ya, untuk si user itu digunakan untuk apa sampai dengan 53%. Nah, sebenarnya gini, ini layarnya kembali gak ke saya agak ini, bentar ya. Udah Pak. Layarnya sudah kembali ya? Layarnya sudah kembali ke ke PowerPoint ya? Ini ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Baik. Jadi yang pertama tadi pertanyaan ya? Iya Halo? Pak. Apakah iya Pak, baik Pak. Jadi sisi pengguna itu apakah lebih kepada bisnis, apakah sebagai media sosial, ataukah sebagai ya mungkin itu aja Pak yang mungkin lebih kepada sebenarnya pertanyaan itu sebagian terjawab di slide berikutnya. Tetapi yang ingin saya di forum ini justru saya terbalik, bukan pertanyaan dari slide ini nih. Apa yang bisa kita analisis? Kira-kira apa yang terbayang? Ini kan real ini, data real ini. Data potensi real yang ada. Potensi untuk membangun ISP, Pak. Potensi membangun ISP. Ada hal lain? Silakan. Singkat mungkin ada.
Karena saya ingin kita sama-sama menganalisis dunia yang ada di sekitar kita kan gitu ya. Ya. Izin Pak, saya Miswan Pak. Ya, silakan. Nah, kalau kita lihat dari data ini, ternyata memang di Asia itu dengan penduduk yang besar juga, mereka sangat aktif sekali di dunia maya, Pak. Jadi kita banyak peluang dengan teknologi, dengan pengembangan itu. Kalau lihat dari sisi penggunaan hampir terbesar atau hampir separuh di dunia, Pak, seperti itu. Oke. Ya, tadi berarti titik tekannya adalah di satu sisi kita adalah penduduk terbesar di Asia, kita bicara Asia ya. Di sisi lain kita juga pengguna internet terbesar gitu ya. Artinya kita mengikuti, Asia itu mengikuti perkembangan teknologi informasi begitu ya. Iya Pak, sama penggunanya konsumtif misalnya kayak dia itu aktif di media sosial, dia tuh intinya banyak kan dia aktif di media sosial sama penggunaan internet itu Pak. Iya, tapi intinya adalah dengan jumlah yang banyak kan ini membutuhkan teknologi juga kan ya. Artinya teknologi itu sudah secara umum mencapai pihak-pihak yang ada di Asia kan gitu ya. Jadi penduduk Asia secara umum sudah memanfaatkan teknologi informasi kan gitu ya. Oke, berarti itu yang pertama. Ada hal lain yang bisa dibayangkan ya? Marketplace Pak. Di Asia yang terbesar. Iya. Marketplace yang lainnya? Halo Pak, izin menambahkan Pak. Iya. Saya juga baca artikel lain Pak, sebenarnya untuk yang di sini saya lihat 53,4% untuk Asia. Kalau di artikel lain tuh ada menambahkan untuk penetrasinya sendiri baru beberapa persen di Asia. Jadi di Asia ini penetrasi internet itu belum begitu besar, tapi penggunanya sudah sangat banyak. Dan yang terbarunya yang 2021 ini sudah sampai 53,4%. Artinya kalau penetrasinya lebih banyak lagi sampai 100%, nggak kebayang berapa mungkin Asia lebih dominan lagi daripada ini. Baik, gitu aja, baik. Pak. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang ini baru karena di slide berikutnya kalau sudah di-download di situ ada informasi lebih lanjut ya. Tapi kita bicara yang ini dulu. Artinya pengguna kan baru pengguna internetnya di Asia besar gitu ya. Dan kita lihat distribusinya. Ini kalau kita bicara analisis global, maka ini bisa dianalisis dari berbagai aspek ya, baik sisi ekonomi, sisi tadi termasuk sisi pertahanan, politik dan sebagainya. Baik. Kemudian tadi ada bahasa penetrasi ya. Nah, di sini kita bisa lihat nih berikutnya. Ini masih di yang tadi Internet World Stat ya. Jadi World Internet Usage and Population Statistic. Ini juga di tahun 2021. Sudah bisa lihat Asia. Asia memang populasinya ada 4 miliar ya, didominasi dari Cina. Jadi tadi ini 4 miliar, 4,3 miliar, kita 54,9% dari populasi dunia. Kemudian kembali ke yang paling ujung nih, internetnya. Internetnya 53,4%. Ya, kemudian internet users yang tadi kan dari sini dibagi ini adalah 53,4%. Kemudian yang tadi bahasa penetration rate-nya memang penetration rate-nya di sini adalah 63,8%, Eropa sudah 88,2% dan juga North America sudah 93,9%. Kemudian growth-nya, tapi perlu diperhatikan juga growth-nya. Artinya growth di Eropa itu relatif sudah saturasi gitu ya. Artinya 600%. Kalau kita di Asia itu 2.300% dari 21 tahun. Kira-kira seperti itu. Ini gambarannya. Oke, di sini ada gambaran yang untuk Asia, grafiknya sampai kepada Asia Oceania. Kemudian di sini untuk Asia only ya, Asia only ini saya gambarkan di sini. Kemudian bisa saudara lihat bagaimana pengguna sosial media. Tadi kan pertanyaan misalnya Facebook itu kita di Asia itu 1,15 miliar. Ntar saya bisa petakan bagaimana analisis media sosial yang ada di Asia. Tapi kira-kira dari data ini ada yang ingin disampaikan?
Ada yang mau dianalisis silahkan. Ada yang ingin menganalisis dari data ini? Halo, internet saya masih nyambung ya? Masih Pak, Masih monitor. Pak, masih Pak. Oke. Masih nyambung, Pak. Masih Masih bingung nyambung, dengan ya? angka-angkanya, Pak. Masih bingung ya? Oke, tapi yang jelas artinya kita berada di dalam sebuah wilayah yang sedang tumbuh luar biasa ya di Asia. Oke, ntar saya slide-nya udah kasih, silakan dipelajari. Kemudian masuk yang lebih spesifik lagi. Nah ini kan Indonesia nih. Ini pakai abjad ya, tidak ada perankingan, ini abjad saja A sampai S. Kalau sudah buka websitenya sampai ada yang jadi population kita di Indonesia ini saat ini sampai middle year ya, itu mudah-mudahan terlihat ya. Kalau di saya terlihat karena pakai laptop ini 276 juta. Bayangkan saudara sekalian tahun 2000 nih, makanya saya bilang tadi tahun 2000 itu adalah momentum awal masuk ke abad 21, baru 2 juta pengguna internet. Jadi zaman saat itu saya kebayang tahun 2000 itu saya masih studi tingkat akhir ya di ITB itu mungkin baru kampus-kampus tertentu karena kita punya AI3. Kalau tahu Ono Purbo, tahu Pak Onowe Purbo, Dr. Onowe Purbo, Bapak internet salah satu ya tokoh internet Indonesia, ada yang pernah dengar nggak? Pernah Pak, ya, dia itu orang open source. Ya, jadi Pak Onowe Purbo itu dulu satu kampusnya Pak Budi Raharjo, itu adalah kepala perpustakaan di ITB. Dia yang bangun jaringan AI3 namanya, membangun jaringan untuk Indonesia ditarik dari Singapura. Sehingga saat itu kita bisa mulai belajar apa sih internet, browsing apa, sehingga kita mulai memahami itu kira-kira akhir tahun 90-an dan masuk di tahun 2000. Jadi Indonesia kebayang negara kita negara besar baru 2 juta. Lihat Jepang. Jepang setengah dari kita sudah 47 juta, berapa ratus persen kali lipat gitu ya. Cina saja pada saat itu dengan 1,4 miliar baru 22 juta. Jadi bisa terlihat bagaimana internet itu menunjukkan juga karena bagian dari teknologi menunjukkan kemajuan dari sebuah negara. Saudara bisa lihat di sini South Korea masih 19 juta gitu ya. Dan kita kalau dibandingkan negara lain masih mending gitu. Kalau dilihat yang lain ya, misalnya dibandingkan Brunei, mungkin karena populasinya juga sedikit ya, atau ya agak besar. Bayangkan sudah dengan Malaysia saja dia sudah 3,7 juta pada penduduknya hampir 1/8 kali lipat. Jadi saudara bisa membayangkan situasi. Kita sama dengan Filipina 2 juta. 21 tahun kemudian internet user menjadi 212 juta atau hampir 77%. Jadi saudara bisa melihat ini penetration dari populasinya bisa sampai 77%. Dan di sini saudara bisa lihat terkait sosial media. Facebooknya sampai Juni 2021 adalah 176 juta. Penggunanya 212 juta, Facebooknya 176 juta. Ini yang menarik kalau sudah analisis dengan baik, distribusi ini akan menggambarkan banyak hal. Banyak hal dari sisi bisnis, politik, nasionalisme dan sebagainya. Contoh, saya hanya menggambarkan, saudara bisa baca lebih detail di paparan saya ya. Contoh, kelihatan Cina kelihatan ya. Cina itu penduduk 1,4 miliar, pengguna internet hampir 1 miliar, pengguna Facebooknya berapa? Yang bisa dilihat di sini? 3.800. Iya. Pengguna internetnya hampir 1 miliar, hampir 5 kali lipat dari kita. Tapi pengguna Facebooknya enggak sampai 4 juta. Kita 176 juta. Bisa dibayangkan apa maksudnya kan? Bagaimana sistem nasionalisme, bagaimana terkait dengan perkembangan teknologi, kemandirian teknologi informasi, dan sebagainya. Contoh seperti itu. Saudara bisa lihat juga, misalnya di Jepang hanya 55 dan sebagainya. Saudara bisa lihat.
Kalau saudara bicara Google, misalnya nggak semua negara pakai Google. Mereka punya sistem yang sendiri. WhatsApp misalnya, kalau saya di Jepang misalnya, sepengetahuan saya karena saya sudah beberapa tahun nggak ke sana, di sana bisa pakai Line. Jadi Line itu awalnya dibangun, jadi lebih populer Line di sana. Mungkin di negara lain lebih populer Telegram, kita WhatsApp. Nah, itu menjadi distribusi yang perlu saudara analisis betul, memahami situasi global. Karena memang mau tidak mau kita harus memahami situasi global, karena dengan cepat dalam teknologi informasi, situasi global akan mempengaruhi baik situasi lokal maupun bahkan ke individu. Jadi saudara harus memahami, apalagi kalau saudara sekalian akan menjadi para teknolog bahkan entrepreneur di bidang IT ini, data-data ini sangat penting gitu ya, untuk bagaimana saudara mengambil keputusan, memahami sesuatu dan memprediksi apa yang akan terjadi dalam waktu dekat. Oke, masuk ke pertanyaan-pertanyaan tadi ya. Jadi saudara juga bisa lihat ini Indonesia Januari 2021. Bagaimana total populasi mobile connection itu udah 125%. Jadi kita senang tuh punya perangkat lebih dari satu ya. Mungkin saya yakin mahasiswa di sini ada yang perangkatnya juga lebih dari satu ya. Mungkin lebih dari satu, bahkan ada yang 3 gitu kan. Kemudian internet usernya seperti ini, tadi udah ada datanya, dan juga aktivitas sosial di media. Kemudian saudara bisa lihat juga di sini terkait mobile internet user, bisa dilihat yang paling kanan, aktivitas kita cukup banyak kita gunakan average daily time users antara 16 sampai 64 untuk menggunakan mobile internet, hampir 5 jam. Harus detil lagi, 5 jam gunain apa misalnya, apakah hanya sekedar balas WhatsApp atau sekedar hanya baca sosial media dan sebagainya. Itu menunjukkan juga produk. Kemudian di sini sosial media use ya, saudara ntar bisa baca di slide saya bagaimana di sini distribusinya sampai kepada percentage of total social media user melalui mobile itu 99,1%. Jadi kita memang sudah banyak menggunakan akses melalui mobile ya. Baik, sebelum saya lanjutkan terkait ini, saya ingin menampilkan sesuatu nih. Bentar ya. Oke, saya ingin menunjukkan sedikit saja, ini sangat singkat, bagaimana peranan teknologi informasi terhadap perubahan society ya. Terdengar gak suaranya ya? Belum Pak. Belum Pak. Nggak ada Pak. Hah? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak masuk. Suaranya tidak ada, gambarnya juga begitu aja Pak, nggak ada gambar. Oh, oke. Nggak ada ya. Ini masih tulisan By premium to remove watermark. Oke. Terus kalau gini bergerak nggak? Belum. Nggak bergerak juga? Tidak bergerak Pak. Tidak bergerak Pak. Oke, baik. Sudah bergerak. Tidak bergerak ya, baik. Di saya bergerak sih. Jadi intinya gini. Jadi dari slide ini saya ingin menunjukkan bahwa tadi kita masuk ke dalam teknologi informasi dan juga kita masuk ke dalam revolusi industri 4.0. Ini bicara industri ya. Kemudian sebenarnya juga kaitannya kita masuk ke dalam dunia society 5.0. Jadi di sini dijelaskan apa sih society 5.0. Jadi ini terkait juga dengan revolusi 4.0. Jadi kita awalnya dari era batu, era pertanian, era industri, era internet, dan kedepannya 5.0 adalah semuanya berbasis kepada machine learning dan big data.
Sehingga dulu pernah tuh ada seminar yang hadir adalah rektor UNJ. Jadi rektor UNJ itu adalah dosennya Pak Ketua Yayasan tuh Pak Darsono, Profesor lupa saya namanya. Jadi dia menyampaikan di dalam seminar itu di kami sebelum pandemi ya, kayaknya 2019 atau 2020 awal gitu, bahwa dengan era 4.0 kita masuk ke dalam society 5.0 di mana banyak pekerjaan-pekerjaan juga akan hilang seiring dengan perkembangan teknologi informasi. Karena kita sudah masuk ke dalam era big data dan machine learning. Saya bisa bayangkan machine learning, sebuah mesin yang dapat belajar sehingga menggantikan posisi manusia. Dia contohkan misalnya ke depan mungkin banyak posisi-posisi ahli hukum yang akan digantikan oleh mesin. Karena ahli hukum kan dia banyak menghafal ya, menghafal banyak undang-undang, peraturan, setelah itu dianalisis, kemudian disintesis dalam kepalanya, dianalisis sehingga ada persoalan dia bisa mengkaitkan satu sama lain. Tetapi hal itu sangat memungkinkan saat ini dilakukan oleh machine learning. Seluruh data dimasukkan, kemudian dilatih dengan berbagai kasus, mungkin ribuan bahkan jutaan kasus, maka dia si machine learning itu sudah mengambil sistem keputusan atau sistem pakar gitu ya. Nah, hal seperti itu bukan hanya di bidang hukum, bahkan kalau di video ini sampai kepada bidang medis. Jadi ke depan mungkin dokter-dokter pun akan tergerus profesinya, karena ntar kita akan, apalagi sekarang sudah bisa kontrol dengan device-device yang ada. Jadi kita cukup di depan laptop atau di depan di depan mobile kita, kemudian bisa diukur semuanya, denyut jantung, kondisi tubuh, dan kemudian juga sampai kepada mengeluarkan resep obat gitu ya. Jadi dokternya dokter mesin learning, jadi kita tinggal buka, kemudian dia sebuah mesin learning, kemudian mengecek seluruh kondisi yang ada di tubuh kita sampai mengeluarkan resep, dan resep pun ya sekarang saja udah ada GoFood dan sebagainya ya, resep dalam hitungan menit itu sudah ada di depan rumah kita. Jadi memang bisa dibayangkan. Mungkin kalau untuk saat ini bisa sangat mudah dibayangkan. Kenapa? Karena dengan teknologi informasi di depan mata kita juga banyak pekerjaan-pekerjaan yang hilang dengan sekejap. Contoh saja yang paling mudah tukang ojek misalnya. Dengan adanya Gojek, teknologi informasi dengan cepat hilang. Ya, mungkin ada sisa-sisa tapi secara umum hilang. Kemudian ke depan mungkin restoran-restoran mungkin collab. Di depan mata kita Giant, namanya juga Giant, itu besar ya, raksasa. Sebuah mall raksasa, gulung tikar dan sebagainya. Hal seperti itu mulai berpindah kepada society yang machine learning. Jadi di mana kita sudah beralih kepada mesin-mesin yang terlatih, sehingga banyak pekerjaan-pekerjaan, profesi-profesi yang memang akan hilang di depan mata. Dan itu harus kita persiapkan. Dan memang kita di bidang ini memang sebuah bidang yang sesuai dengan perkembangan. Oleh sebab itu, saudara bisa membayangkan betapa pentingnya keamanan teknologi informasi dan komputer di dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa semakin hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari, hampir seluruh aspek kehidupan manusia bergeser dari dunia fisik ke dunia virtual. Seluruhnya. Jadi saudara bisa membayangkan hampir seluruh aspek masuk ke sana, sehingga sistem keamanan teknologi informasi menjadi sangat penting. Bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi hampir seluruh aspek. Bahkan mungkin kalau kita mempelajari ya, ke depan mungkin kita akan masuk ke dalam sebuah ya, tanda kutip kalau bahasa itu zaman fitnah besar gitu, di mana kita sudah hampir tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Saudara tahu kan ada software yang baru-baru booming ya, dari foto seolah-olah dia nyanyi, walaupun kelihatan banget itu rekayasa. Tapi sebelumnya juga pernah ditunjukkan, saudara bisa cari di YouTube, bagaimana kita melihat di situ ada Presiden Amerika pidato yang sebenarnya itu menggunakan program direkayasa. Jadi saudara ntar ke depan nggak bisa lagi membedakan ini adalah omongan si A atau bukan. Omongan si B atau bukan dan sebagainya. Bahkan kalau kita belajar lebih lanjut di bidang hardware-nya sedang dikembangkan bagaimana robot-robot yang humanis.
Jadi robot-robot itu ke depan sudah tidak bisa dibedakan itu manusia atau robot. Mungkin sekarang masih kelihatan kaku, kelihatan banget robot. Tapi ke depan sudah hampir tidak bisa dibedakan. Jadi mungkin kalau suka nonton Mission Impossible ya, jadi Mission Impossible in the future is not impossible. Jadi hal tersebut ke depan, jadi hal-hal terkait keamanan teknologi informasi betul-betul akan masuk ke dalam dunia fisik. Kira-kira seperti itu. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi ntar mungkin bisa kita elaborasi lebih lanjut sambil berjalan. Baik, yang jadi permasalahan kita masuk di pendahuluan adalah kesadaran akan masalah keamanan masih rendah. Tidak hanya di masyarakat secara umum, juga di perusahaan-perusahaan, di organisasi-organisasi yang besar. Gitu. Jadi di sini misalnya 2009 Global Cyber Risk Perception Survey itu dilakukan oleh Mars dan Microsoft. Jadi saudara bisa lihat nih bagaimana pergeseran dari 2017-2019. Cyber risk has climbed sharply among organization risk priorities. Jadi cyber risk sudah meningkat tajam nih di antara prioritas resiko organisasi. Jadi question untuk mendapatkannya ya. Of the following business threat, jadi dari ancaman berikut, please rank the top 5 that are the biggest concern to your organization. Jadi dia mana yang menjadi prioritas gitu. Nah, sekarang saya lihat nih. Di sini ada kuning, the first risk, top risk, purple, not a top 5 risk, kemudian green, don't know. Gitu ya. Saudara bisa lihat, sebenarnya kita lihat kan the top first risk, resiko paling besar itu yang kuning. Tapi tahun 2017 itu hanya 6%. Coba saudara lihat. Ini perusahaan besar ini. Hanya menganggap cyber risk itu hanya 6% menjadi prioritas organisasi nomor 1. Tahun 2019 dari 6% naik menjadi 22%. Naik hampir 4 kali lipat. Tapi masih relatif rendah. Kemudian yang masuk 5 besar itu dari 56% naik 1% menjadi 57%. Jadi saudara bisa bayangkan total yang menganggap ini first risk sama top 5 fifth risk di sini dari 62% naik ke 79%. Artinya di perusahaan-perusahaan besar pun tidak terlalu menganggap, tidak semuanya menganggap bahwa cyber risk menjadi permasalahan prioritas utama. Kemudian ini juga akan saudara bisa menggambarkan bagaimana keamanan teknologi informasi merupakan bagian dari seluruh aspek hidup. Jadi di sini cyber risk outrank all other risk by a wide margin. Jadi ini questionnya, of the following business threat, please rank the top 5 that are the biggest concern to your organization. Mana biggest 5? Jadi yang merah the first risk, yang kuning ada top 5 risk. Cyber attack 22, kemudian yang kuningnya 57. Economic uncertainty, reputasi. Jadi terkait dengan cyber risk juga ada kaitan reputasi atau brand ya. Ada regulation legalization. Kemudian ada loss of the key personal ya. Kemudian supply chain disruption. Criminal activity, theft, fraud, natural disaster. Jadi di sini juga ada kaitan natural disaster or climate change, credit liquidity risk, industrial accident, political unrest or war. Jadi saudara bisa bayangkan gara-gara cyber risk bisa menyebabkan political unrest atau bahkan perang. Dulu kita saling ribut kan sama Malaysia 10 tahun yang lalu ya, masalah macam-macam ya yang ada di dunia maya. Jadi hal-hal tersebut bisa memicu perang. Bahkan sekarang untuk menggerakkan demo saja, mungkin saudara tahu demo-demo yang sebelumnya bisa mengumpulkan sampai 10 juta orang lebih, itu hanya menggunakan teknologi informasi. Propaganda itu nggak usah pakai propaganda fisik, melakukan propaganda dunia maya bisa mengumpulkan orang banyak. Dan juga terorisme. Kira-kira ini bayangan bagaimana cyber risk outrank dalam pandangan organisasi-organisasi besar.
Kemudian decision maker are not spending much time on cyber risk management. Ini pertanyaan. Over the past 12 months, approximately how much of your total professional time has been spent on cyber risk and or cyber security? Di sini all rules, kemudian IT, risk management, legal, sampai executive leadership. Di sini yang abu-abu no time, abu-abu muda several hours, yang kuning a few days, yang kuning tua several week, merah several months, sampai kepada most of my time. Nah, yang paling kiri makin sedikit nih jumlahnya, ya. Nah, ini menunjukkan bagaimana spending ya, meluangkan atau menggunakan waktu terkait dengan cyber risk management. Baik, para mahasiswa kalian, selanjutnya tadi sudah kita sampaikan bagaimana ini perspektif global ya, persepsi global terkait dengan tadi survei dari Mars dan Microsoft, bagaimana perkembangan pemahaman dari organisasi global, baik dari organisasinya maupun juga para pemegang kebijakannya terkait dengan pemahaman prioritas di dalam cyber. Tetapi mau tidak mau, memang terus bergerak dunia, penggunaan internet, penggunaan jaringan dan sebagainya terus berkembang, hampir menguasai dunia, bahkan sudah melebihi dunia fisik kita, maka ini menjadi prioritas yang terus akan terus meningkat. Gitu ya. Bahkan kalau kita ketahui, bahkan sekarang cyber security itu bagian penting di dalam dunia hankam gitu ya. Jadi dunia hankam memang sekarang sudah bergeser juga, dan bahkan ke depan lebih diutamakan kepada cyber security ya. Kenapa? Karena ya tadi, karena semua aspek itu dikendalikan oleh dunia internet, dunia jaringan, sehingga seluruh aspek kita harus dijaga, seluruh sistem harus dijaga. Baik, di sini kita melihat berbagai hal perspektif secara umum bahwa jumlah kejahatan komputer atau computer crime akan terus meningkat karena aplikasi bisnis berbasis teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat, ada desentralisasi server sehingga lebih banyak sistem yang harus ditangani dan membutuhkan lebih banyak operator dan administrator yang handal dan memiliki integritas. Jadi di sini memang ada sistem dan juga ada brainware ya, ada software, hardware, dan brainware. Pada ujungnya si brainware itu pun harus di-manage dengan baik karena bisa jadi bumerang bagi sistem tersebut karena brainware itu yang memahami terkait sistem tersebut. Baik, kemudian terkait dengan masa transisi ya. Di sini ada transisi dari single vendor ke multi vendor sehingga lebih banyak yang harus dimengerti dan masalah interoperability antar vendor yang lebih sulit tangani karena permasalahan makin kompleks, tidak mungkin lagi untuk sistem-sistem besar hanya ditangani oleh single vendor tetapi multi vendor. Tetapi permasalahan yang melibatkan multi vendor itu banyak resiko juga, potensi resiko yang dapat terjadi. Kemudian meningkatnya kemampuan pemakai di bidang komputer karena akses begitu banyak apalagi internet sehingga mulai banyak pemakai yang mencoba-coba atau membongkar sistem yang digunakan. Jadi saudara bisa membayangkan sekarang tidak perlu semua harus ikut istilahnya harus kuliah, harus duduk di bangku kuliah bahasanya gitu ya, walaupun sekarang sudah tidak bangku kuliah, tapi bangku Google Meet atau Zoom gitu ya, atau harus kursus atau dan sebagainya. Sekarang semua terbuka lebar kesempatan-kesempatan, saudara mempunyai sertifikasi dari Amerika, dari Inggris, Jerman, Jepang, Cina dan sebagainya sangat memungkinkan lewat internet. Sehingga ini juga akan meningkatkan resiko. Jadi peluang yang ada untuk peningkatan kapasitas juga menjadi ancaman bagi sistemnya. Kemudian juga kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Ya, kita coba cek apakah di sistem keamanan kita, TNI dan Polri gitu ya, bagaimana mereka bisa mengejar kemajuan dunia komputer dan telekomunikasi yang sangat cepat. Bagaimana mereka bikin aturan-aturan, ini aturan terus ditegakkan, bagaimana mereka bisa melakukan digital forensik dan sebagainya dengan baik. Nah, ini juga penegak-penegak hukum ini pada masa transisi dari era sebelumnya ke era teknologi. Contoh sekalian di net, saudara bisa mudah mencari buku-buku
resiko informasi yang ada, kemudian memungkinkan bagi orang mencoba-coba. Kita sering dengar anak SMA membobol sistem apa, anak sekolahan membobol sistem apa, karena memang informasinya begitu luas, bisa diakses oleh siapa saja, bisa dicoba oleh siapa saja, dan ini harus menjadi concern di dalam peningkatan keamanan teknologi informasi. Baik, jadi kemudian juga semakin kompleksnya sistem yang digunakan. Jadi semakin besar program, karena kompleks ya, sehingga probabilitas terjadi lubang keamanan hole semakin besar. Semakin kompleks, maka semakin besar probabilitas terjadinya celah-celah yang menyebabkan potensi kelengahan di dalam lubang keamanan. Semakin banyak perusahaan yang menghubungkan sistem informasinya dengan jaringan komputer yang global, sehingga potensi sistem informasi yang dapat dijebol menjadi lebih besar. Ya, semua perusahaan sekarang akan jangankan disebut perusahaan, istilahnya semua sistem yang kecil-kecil pun sudah tergabung dengan internet ya. Artinya hal seperti menjadi sangat penting. Bahkan saudara UMKM dan sebagainya sudah tergabung di dalam sistem yang ada. Kemudian juga saudara bisa membayangkan bisnis-bisnis di dunia global sudah masuk ke dalam era digital dan jaringan yang besar. Baik, pertanyaannya, mungkinkah aman? Mungkinkah aman sistem yang ada? Jadi, filosofis yang paling dasar adalah tidak mungkin sistem itu 100% aman. Karena perkembangan teknologi itu tidak memungkinkan sistem itu aman. Yang perlu dilakukan adalah mengamankan sistem tersebut. Ya, sama dengan lingkungan kita. Jadi mungkin nggak lingkungan kita bebas dari bakteri, virus, dan sebagainya? Tidak mungkin. Tapi bagaimana menjaga tubuh kita tetap sehat. Nah, itu yang paling penting. Jadi, bayangkan di dalam sebuah sistem itu kita selalu melihat bahwa sistem itu selalu berpotensi diserang. Selalu berpotensi diganggu keamanan teknologi informasinya, termasuk juga sistem komputer. Itu menjadi filosofis dasar gitu ya. Jadi tidak mungkin sistem itu dapat terbangun 100% aman. Jadi ya seperti yang tadi filosofisnya, bahwa di sekitar kita banyak bakteri, banyak kuman, banyak virus, bahkan dalam tubuh kita juga, baik itu bakteri, virus, atau bakteri dan kuman yang menguntungkan atau tidak, itu semuanya tersebar. Tapi yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita meningkatkan imunitas dan menjaga kesehatan. Kemudian tentunya ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Security versus convenience. Sama dengan tubuh kita, kalau tubuh kita mau sehat, maka tentunya kita harus banyak berolahraga, cukup istirahat, nutrisi yang baik, dan sebagainya. Maka ada timbal balik supaya kita aman dan nyaman, maka di situ ada timbal balik antara keamanan dan kenyamanan. Maka harus ada effort untuk mencapai sana. Baik, mungkin sedikit lagi para mahasiswa sekalian. Jadi di sini mungkin review definisi ya. Jadi security menurut definisi secara sederhana adalah is being free from danger. Jadi keamanan itu adalah untuk terlepas dari bahaya kan. Usaha menciptakan suatu platform secure didesain sedemikian rupa sehingga user atau program yang dapat masa dengan telah diizinkan. Atau quality atau status menjadi secure atau bebas dari bahaya. Jadi memang apa yang disebut keamanan bebas dari bahaya, aman, asal kata juga secure atau aman. Jadi di sini kalau terkait dengan computer security, computer security adalah computer is secure if you can depend on it and its software to behave as you expect. Jadi memang kita dapat bergantung sepenuhnya pada komputer tersebut dan juga mengharapkan bekerja dengan sebaik-baik. Kemudian kita dapat terhindar dari manipulasi dan sebagainya. Jadi di sini jika kita berbicara tentang keamanan sistem informasi, selalu kata kunci rujuk adalah pencegahan dari kemungkinan virus, hacker, cracker, dan lain. Padahal berbicara masalah keamanan sistem informasi, maka kita akan berbicara kepada kemungkinan adanya resiko yang muncul atas sistem tersebut. Jadi ini lebih luas sebenarnya. Baik,
sebelum saya selesaikan, harusnya ada breaking news ya. Biasanya ini untuk pemicu saudara sekalian untuk memotivasi, walaupun di slide yang saya upload tidak ada nih ya. Di breaking news hanya sekedar memotivasi para mahasiswa. Jadi di sini bagaimana cerita terkait dengan angsa, bagaimana kita meniru angsa di dalam kita berkelompok gitu ya. Ini kan kelompok nih. Jadi contoh deh, bila Anda sedang berada di negara 4 musim, kadang 4 musim itu artinya ada bukan musim rambutan, musim durian, musim duku, musim mangga ya. Jadi 4 musim itu ada 4 musim, musim gugur, musim semi, musim panas, musim dingin ya. Kadang Anda melihat angsa terbang berombongan, pergi ke daerah yang lebih hangat, menghindari musim dingin. Perhatikan mereka terbang dalam formasi V. Jadi saudara akan lihat angsa kan gede tuh, terbang dia. Nah itu juga saya pernah melihat ya, waktu saya studi di luar, bahwa angsa itu terbang kayak burung. Jadi kalau kita nggak biasa lihat, wah itu burung gede, ternyata angsa. Kalau di Indonesia kan angsanya nggak terbang ya. Pernah lihat angsa terbang? Paling terbang lompat aja, itu bukan terbang. Nggak lompat. ada. Kenapa? Belum Halo? lihat, Pak. Nah, belum lihat ya. Oke. Iya. Jadi memang ada di negara yang 4 musim ya. Jadi dengan terbang dalam formasi V, efisiensi seluruh grup akan naik 70%. 71% dibandingkan dengan terbang sendiri. Kalau terbang sendiri, efisiensi naik nih 71%. Bentuknya V tadi. Dia nggak belajar terkait dengan aerodinamika ya. Jika tekanan udara, aliran dan sebagainya. Rumus Bernoulli, tapi dia bisa tahu oh ini tujuan. Jadi by learning by doing. Kemudian pelajaran satunya bekerja secara tim, bergerak ke arah tujuan yang sama, membuat kita mencapai tujuan lebih cepat dan lebih ringan. Seperti saya sampaikan di awal, waktu pertama matrikulasi silakan, mumpung masih di awal nih semester 1, ikatan kebersamaan di antara mahasiswa jangan sampai lepas. Saling mengingatkan, saling mengontrol, saling memperhatikan. Itu akan meningkatkan efisiensi. Jadi kalau sudah komunikasi lepas, biasanya apalagi yang lepas tiba-tiba sudah semester 8 gitu ya. Nah itu bahaya itu. Jadi silakan saling mengingatkan, saling memotivasi. Nah itu penting di dalam tim. Jadi dan itu harus dilakukan secara berkesinambungan. Akan meningkat efisiensi. Jadi kalau bisa kelas ini semuanya lulus tepat waktu kan gitu ya. Bagaimana ada misi bersama supaya kelas ini lulus tepat waktu 4 semester gitu kan. Nah, itu harus dilakukan seperti ini. Mungkin ada yang motivasinya tinggi, tapi ada secara umum orang butuh berkelompok untuk meningkatkan motivasi. Oke, misalnya ketika salah satu angsa meninggal, apa yang terjadi? Misalnya meninggal, ini nggak ada kabar lah gitu ya, dia meninggalkan formasi. Ini masih kelihatan layarnya nggak ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Oke, Masih Pak. ya. Oke. Dia mengalami daya tahan udara yang besar dan kesulitan terbang sendiri. Merah. Nah ini kalau di saya orange ini. Orange sama. Apa namanya? Orange ya. Orange juga Pak. Orange. Oke. Artinya kalau dia terbang sendiri nih daya tahan udara besar dan dia kesulitan terbang sendiri. Saudara lihat nih misalnya di kelas tapi kurang perhatian dan sebagainya, rasanya berat ini apalagi dapat mata kuliah 4. Kemudian masing-masing ada tugas, UTS, UAS kan berat. Tapi kalau saling bantu itu pressure ya, namanya pressure, itu bisa terasa lebih. Jadi di sini dia bisa dengan cepat kembali ke formasi, gabung ke grup, melihat teman-temannya pada bergerak. Kemudian di sini pelajaran kedua selalu kompak di dalam tim yang bergerak ke satu tujuan akan membutuhkan lebih sedikit energi. Kekompakan, karena saling melihat, saling memantau, saling motivasi. Akan lebih mudah dan menyenangkan untuk mencapai tujuan. Setiap anggota akan merasa apa yang bisa kita kerjakan bersama dan sebagainya. Walaupun masing-masing punya pekerjaan sendiri ya. Kemudian ketika tim leader kelelahan nih, Mas Duta kelelahan, ngantuk ya Mas Duta ya. Apa yang terjadi? Jadi kalau misalnya saling bantu nih kalau misalnya tim leader dia berpindah ke ujung formasi, sementara itu angsa lain akan menggantikan. Jadi kebetulan Mas Duta biasa di WA Group, misalnya aktif, motivasi, tiba-tiba mungkin di pekerjaannya, di kantornya, atau di mana aktivitasnya ada sesuatu, sehingga tiba-tiba
hilang gitu ya. Ini harus saling menggantikan leadernya. Jadi berbagi kepemimpinan, saling hormat, percaya, kemudian pusatkan kemampuan dan bakatnya untuk memecahkan masalah. Kemudian angsa terbang dengan formasi V sambil berkotek, memberi semangat terbang. Jadi mereka juga memberikan ritme yang sama gitu. Berkotek itu memberikan semangat dan ritme yang sama. Jadi saling berkomunikasi, apalagi sekarang sangat mudah. Kalau dulu kan harus ada kumpul-kumpul fisik ya. Jadi ya kumpul satu, apalagi biasanya dulu saya tingkat akhir tuh, biasanya kan kalau kuliah 1, 2, 3, 4, tingkat 3 sudah ada kelompok bidang keahlian, udah mencar-mencar. Paling untuk saling menjaga komunikasi ya kumpul sebulan sekali. Dan kalau sekarang kan bisa setiap saat lewat media sosial. Ya, yang penting saling memperhatikan. Jadi ada semangat, kemudian ada penyemangat, keberadaan semangat selalu motivasi dan akan menghasilkan kualitas yang baik dan terbaik bersama, harapannya gitu. Menjaga ritme dan saling menyemangati. Dan kalau ada yang sakit misalnya, ada yang kolek, motivasinya turun dan sebagainya, apa yang terjadi? Dia akan tertinggal dan keluar dari formasi. Jadi ada tiba-tiba tertinggal nih, nggak kedengeran kabarnya. Di telepon nggak diangkat, di WA nggak disaut dan sebagainya. Apakah habisan pulsa? Menjadi pertanyaan kan. Apa yang terjadi? Nah di sini maka akan ada teman yang nyamperin gitu. Dia ada apa permasalahan? Biasanya memang ini kan penelitian ya. Beberapa angsa akan keluar juga dari formasi, membentuk formasi baru untuk menolong dan mengawal dia sampai dia sehat kembali masuk ke formasi, atau ditungguin sampai jatuh meninggal. Dia udah disamperin nih, harapannya segala motivasinya kembali bersama dengan teman-teman kelas, atau ditungguin gak bosan-bosannya sampai dia bukan meninggal ya, sampai memang dia sudah harapannya tidak sampai terjadi, dia putus asa sampai dia drop out. Kira-kira seperti itu. Jadi saling memotivasi di dalam menghadapi tantangan dan kesulitan itu sangat membantu di dalam tim. Baik, jadi ini penting dalam kita menjaga kekompakan, kerjasama, melupakan perbedaan, kemudian selami persahabatan, dan hidup akan lebih berarti kalau kita melewati waktu mendatang dengan kebahagiaan. Jadi ini hikmahnya. Jadi kira-kira di dalam kelas ini, di dalam komunitas ini, di dalam angkatan ini, apalagi baru mulai ya, ini kan pertemuan perdana, salah satu hikmahnya bisa mengikuti seperti angsa. Jadi saudara punya semangat bersama, tujuan utamanya menjadi magister komputer yang berkualitas, mari capai dengan bersama-sama, saling menyemangati bersama sehingga semuanya dapat mencapai tujuan bersama dengan sebaik. Kira-kira itu para mahasiswa sekalian, karena sekarang sudah 4:30 saya pikir sudah cukup waktunya ya. Kita cukup, sudah Pak. mestinya Pak. sampai lewat 20 ya. Iya. Oke, ya ini ntar kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Untuk lebih lanjutnya ntar kita bisa tambahkan diskusi di forum kita batasi mungkin sampai 2-3 menit, silakan. Cukup? Ternyata Cukup, Pak. Baik, ya cukup ya, cukup lelah ya.